Raka menyalakan motornya dengan perasaan gusar. Ia baru saja mendengar cerita aneh dari Om Joko, montir tua yang sudah puluhan tahun memperbaiki kendaraan di bengkel kecilnya. Gak masuk akal, nak. Mobil-mobil mahal yang pakai Pertamax malah banyak yang ngeluh mesinnya ngempos. Ada yang bilang kayak pakai bensin oplosan. Suara parol Om Joko terdengar kesal, tangannya yang kasar sibuk mengencangkan baut sebuah mesin mobil yang mogok. Raka, yang selama ini menganggap bahan bakar subsidi dan non-subsidi punya perbedaan kualitas signifikan, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Malam itu, Raka tak bisa tidur. Ia teringat percakapan beberapa hari lalu dengan sopir taksi online yang mengeluh konsumsi bensinnya makin boros padahal tetap menggunakan Pertamax. Kemudian ada cerita dari temannya, Adi, yang mengisi tangki motornya di SPBU resmi, tetapi motornya justru berebet seperti pakai BBM murahan. Semua kejadian ini seperti kepingan puzzle yang belum tersusun rapi, namun Raka mulai merasakan ada pola aneh yang mengarah pada sesuatu yang lebih besar. Keesokan harinya, Raka memutuskan untuk melakukan eksperimen kecil. Ia membeli 1 liter Pertamax dari SPBU resmi dan 1 liter bensin eceran di pinggir jalan, lalu membawa keduanya ke bengkel Om Joko. Dengan alat sederhana, mereka membandingkan warna, bau, dan tingkat penguapan bahan bakar tersebut. Hasilnya mencengangkan, bensin eceran justru terlihat lebih jernih, sementara Pertamax yang ia beli di SPBU memiliki warna yang sedikit lebih keruh dengan bau yang lebih menyengat. Ini gak benar, nak. Bisa jadi ada sesuatu yang dicampur di dalamnya, gumam Om Joko dengan alis berkerut. Semakin dalam ia menyelidiki, semakin aneh fakta yang ia temukan. Beberapa pelanggan bengkel mengaku setelah mengisi Pertamax di SPBU tertentu, mesin mobil mereka jadi lebih cepat panas dan performanya menurun drastis. Bahkan, seorang pemilik motor sport bercerita bahwa motornya sempat mati mendadak setelah pengisian bahan bakar. Ini bukan kebetulan. Kalau 1-2 orang yang ngalamin, mungkin iya. Tapi kalau banyak, ini ada yang gak beres, pikir Raka dalam hati. Dengan rasa penasaran yang membakar, Raka mulai menghubungi beberapa kenalannya di dunia otomotif dan mahasiswa teknik kimia. Salah satu temannya, Sita, yang sedang mengambil program magang di laboratorium bahan bakar, tertarik dengan temuannya. Kalau benar ada oplosan di Pertamax, ini bukan sekadar masalah kualitas, Ra. Ini bisa jadi skandal besar, ujar Sita lewat telepon. Raka merasa jantungnya berdegup lebih kencang. Ia sadar, jika ini benar, maka rakyat telah ditipu habis-habisan selama bertahun-tahun. Namun, semakin ia mencari informasi, semakin ia merasa seperti ada bayangan gelap yang mengintai. Salah satu SPBU yang ia tanyai soal keluhan bahan bakar malah bersikap defensif. Pegawainya terlihat gelisah ketika Raka bertanya apakah mereka pernah menerima aduan pelanggan soal kualitas Pertamax. Kalau mau isi aja, Mas. Gak usah tanya-tanya macem-macem, ujar pria bertubuh kekar dengan tatapan tajam. Saat Raka hendak pergi, ia merasa seperti diawasi, seakan ada mata-mata yang mengamati setiap gerak-geriknya. Malam itu, Raka kembali ke kontrakannya dengan kepala penuh pertanyaan. Di ponselnya, ia membuka forum otomotif dan menemukan lebih banyak laporan serupa dari berbagai kota. Konsumsi BBM yang lebih boros, performa mesin yang menurun, hingga dugaan bahwa Pertamax yang dijual tak lagi sebersih dulu. Ia menatap layar laptopnya, tangannya sudah siap mengetik laporan investigasi untuk blog pribadinya. Tapi di dalam hatinya, ia tahu ini lebih dari sekadar artikel biasa. Ini bisa menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang mungkin akan mengubah segalanya. Namun, sebelum ia sempat menekan tombol publish, ponselnya bergetar. Nomor tak dikenal mengirim pesan singkat, berhenti cari masalah, sebelum masalah yang datang ke kamu. Dada Raka berdebar saat membaca pesan itu. Pikirannya langsung melayang ke kemungkinan buruk, apakah seseorang mengawasinya? Apakah ia sudah terlalu jauh menggali sesuatu yang seharusnya tetap tersembunyi?
Ia menatap layar laptopnya yang masih menampilkan draft artikel investigasi. Tangannya gemetar di atas keyboard, tapi ia tahu mundur bukan pilihan. Jika ancaman ini datang, berarti ada yang benar-benar ingin menutupi kebenaran. Raka segera menghubungi Sita dan menceritakan segalanya, termasuk ancaman yang baru saja ia terima. Di ujung telepon, suara Sita terdengar tegang. "Ra, kita harus cepat. Aku bisa bantu uji sampel bahan bakarnya di lab kampus, tapi kita harus hati-hati. Kalau ini beneran permainan besar, bisa jadi mereka punya mata-mata di mana-mana," katanya. Raka setuju. Mereka sepakat bertemu di sebuah kafe kecil dekat kampus malam itu, jauh dari tempat-tempat biasa mereka nongkrong. Dengan hati-hati, Raka mengambil beberapa botol kecil berisi sampel BBM dari SPBU berbeda yang ia kumpulkan hari sebelumnya. Saat ia melaju di jalanan yang mulai lengang, ia merasa ada motor yang mengikuti dari kejauhan. Raka mencoba mempercepat laju motornya, tapi motor itu tetap berada di belakangnya, seolah memastikan setiap belokan yang ia ambil. Jantungnya berdetak semakin kencang. Ia memutuskan untuk berbelok ke gang sempit yang hanya bisa dilewati satu kendaraan. Sesaat ia berhenti dan melihat ke belakang, motor itu melintas lurus, seakan kehilangan jejaknya. Di kafe, Sita sudah menunggu dengan hoodie menutupi kepalanya. Matanya langsung membesar saat Raka menyerahkan botol-botol kecil berisi cairan berwarna biru kehijauan. "Aku bakal bawa ini ke lab besok pagi. Tapi kita harus buat seolah ini tugas kuliah, biar gak ada yang curiga," katanya. Raka mengangguk, menyadari bahwa langkah mereka kini harus lebih cermat. Mereka memutuskan berkomunikasi hanya lewat aplikasi pesan terenkripsi agar tak mudah dilacak. Keesokan harinya, Sita menyelinap masuk ke laboratorium saat jam istirahat. Dengan hati-hati, ia menuangkan sampel pertama ke dalam spektrometer massa untuk menganalisis komposisinya. Beberapa menit kemudian, layar komputer menampilkan hasilnya, dan apa yang ia lihat membuatnya menahan napas. Ada kandungan zat asing yang seharusnya tidak ada dalam Pertamax asli. Ia mencoba sampel kedua dan ketiga dari SPBU berbeda, dan hasilnya sama. BBM ini telah dioplos dengan senyawa berkualitas rendah yang bisa merusak mesin dalam jangka panjang. Sita buru-buru menghubungi Raka. Suaranya terdengar gemetar di telepon. "Ra, ini gila. Pertamax ini udah dioplos. Ada senyawa tambahan yang biasanya ditemukan di BBM kualitas rendah, bahkan ada beberapa indikasi zat pelarut yang bisa bikin mesin cepat aus." Raka merasa seperti ditampar kenyataan. Jadi benar, rakyat selama ini telah ditipu mentah-mentah. Mereka membayar lebih mahal untuk sesuatu yang seharusnya lebih berkualitas, tapi nyatanya hanya mendapatkan campuran murahan yang tak lebih baik dari bensin eceran. Namun, sebelum Sita bisa menjelaskan lebih jauh, suara gaduh terdengar dari teleponnya. "Ra, ada orang yang nyariin aku di lab, mereka tanya soal uji sampel ini. Aku harus pergi." Telepon tiba-tiba terputus. Raka mencoba menelepon ulang, tapi tidak tersambung. Perutnya terasa mual. Jika ada yang sampai mengetahui uji lab ini, berarti mereka sudah masuk ke dalam permainan berbahaya. Raka langsung meraih jaketnya dan bergegas ke kampus Sita, tapi dalam hati ia tahu, mereka sudah melangkah ke zona yang tak bisa lagi diputar balik. Saat ia tiba di sekitar lab, gedung itu sudah tampak lebih sepi. Tak ada tanda-tanda Sita dimanapun. Ponselnya masih tidak aktif. Raka mencoba bertanya pada beberapa mahasiswa yang lewat, tapi tak ada yang melihat Sita pergi. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tangannya mengepal. Apakah mereka telah menemukan Sita? Jika iya, apa yang akan terjadi padanya? Raka mengumpat dalam hati. Sudah 1 jam sejak Sita menghilang, dan tidak ada jejaknya di sekitar kampus. Ponselnya masih mati, dan tidak ada satupun temannya yang tahu kemana dia pergi. Ketakutan mulai merayapi pikirannya. Apakah ada yang menculik Sita? Apakah mereka telah menyadari bahwa gadis itu menemukan sesuatu yang bisa mengguncang skandal ini? Raka meraih setang motornya dengan geram.
Ia tidak bisa tinggal diam. Jika mereka benar-benar menyakiti Sita, maka ini bukan lagi sekadar investigasi. Ini adalah perang. Ia mencoba berpikir jernih. Sita pasti masih memiliki hasil uji laboratorium itu, tapi kemana dia akan pergi? Raka kemudian teringat satu tempat, bengkel Om Joko. Itu satu-satunya tempat aman yang mereka tahu, di mana mereka bisa mendiskusikan temuan ini tanpa terendus pihak luar. Dengan kecepatan penuh, ia melaju ke arah bengkel, berharap menemukan temannya di sana. Saat tiba, Raka mendapati Om Joko berdiri di depan bengkel dengan wajah tegang. "Kamu nyari Sita?" "Iya," tanyanya pelan. Raka mengangguk cepat. Om Joko menghela napas panjang sebelum menunjuk ke dalam. "Dia barusan kesini, mukanya pucat banget. Dia ninggalin ini buat kamu." Om Joko menyerahkan sebuah flash disk kecil. Raka menggenggam benda itu erat, tapi matanya masih mencari-cari sosok Sita. "Terus dia kemana, Om?" tanyanya cemas. Om Joko menggeleng. "Dia gak bilang, cuma nitipin ini, terus pergi buru-buru." Raka merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sita tidak mungkin pergi begitu saja tanpa alasan. Namun, saat ini ia harus fokus pada flash disk itu. Ia buru-buru masuk ke dalam bengkel, menyalakan laptopnya, dan memasukkan perangkat kecil itu ke port USB. Begitu file terbuka, Raka membelalakkan mata. Data yang ada di dalamnya tidak hanya menunjukkan bahwa Pertamax telah dioplos, tapi juga ada daftar pemasok yang terlibat dalam permainan kotor ini. Ada nama-nama depot BBM yang mencurigakan, termasuk satu lokasi di pinggiran kota yang disebut sebagai titik utama pencampuran ilegal. Raka menggigit bibir. Jika ia ingin bukti yang lebih konkret, maka ia harus ke sana. Malam itu, Raka mengendarai motornya menuju depot yang disebut dalam data. Lokasinya terpencil, berada di belakang pabrik kosong yang sudah lama tidak beroperasi. Dari kejauhan, ia bisa melihat beberapa truk tangki masuk dan keluar dari gerbang besar dengan penjagaan ketat. Lampu sorot menerangi area itu, sementara beberapa pria berbadan besar berjaga di depan gerbang. Raka menelan ludah. Ini bukan sekadar tempat penyimpanan BBM biasa, ini adalah pusat operasi mafia minyak. Ia memarkir motornya agak jauh dan berjalan mendekati pagar kawat yang mengelilingi depot. Dari celah pagar, ia bisa melihat pekerja dengan seragam lusuh sedang menuangkan sesuatu dari drum besar ke dalam tangki BBM. Cairan itu tampak lebih gelap daripada bahan bakar biasa. Raka mengambil ponselnya, merekam video secara diam-diam. Jika ia bisa mendapatkan bukti yang cukup, ini bisa mengguncang publik. Namun, sebelum ia sempat merekam lebih lama, sebuah suara berat terdengar di belakangnya. "Ngapain kamu di sini, bocah?" Raka menoleh dengan jantung berdebar. Seorang pria bertubuh besar berdiri di belakangnya, menatapnya dengan mata tajam. Raka baru menyadari satu hal, ia telah ketahuan. Dan sekarang, nyawanya dalam bahaya. Raka merasakan tubuhnya menegang. Pria bertubuh besar itu berdiri di depannya dengan tangan terkepal, ekspresinya penuh kecurigaan. "Kamu ngapain ngintip di sini?" Suaranya berat dan mengancam. Raka berpikir cepat. Jika ia mencoba kabur, pria itu pasti bisa menangkapnya dengan mudah. Jika ia mengaku sebagai wartawan, kemungkinan besar ia tidak akan keluar dari tempat ini dalam keadaan utuh. "Oh, Om Joko nyuruh saya ke sini." Raka mencoba berbohong, menyebut satu-satunya nama yang mungkin dikenali orang dalam bisnis ini. Pria itu menyipitkan mata. Ada jeda sejenak sebelum ia berbicara. "Om Joko, dia gak pernah bawa orang baru ke sini." Suaranya kini lebih tajam. Raka tahu ia sudah ketahuan. Tanpa pikir panjang, ia memutar badan dan langsung berlari. Pria itu mengumpat sebelum mengejarnya. Raka melewati tumpukan drum kosong, napasnya memburu. Ia tahu jika tertangkap, ia tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Dari belakang, ia mendengar suara derap kaki semakin dekat. Lalu, sebuah tangan kasar mencengkeram jaketnya, menariknya dengan kekuatan besar. Raka terhempas ke tanah. Sebelum ia bisa bangkit,
pria itu sudah menginjak dadanya, menahannya di tanah. "Berani banget kamu nyusup ke sini, hah?" Pria itu meludahkan kata-katanya dengan penuh kemarahan. Raka berusaha melepaskan diri, tapi tenaganya kalah jauh. Ia hanya bisa merasakan dada yang semakin sesak karena tekanan kaki si pria. Tiba-tiba, suara klakson mobil terdengar dari kejauhan. Pria itu menoleh, lalu mengumpat pelan sebelum akhirnya melepaskan tekanan di dada Raka. "Sial, gak ada waktu buat ini," katanya sebelum melangkah pergi. Raka terbatuk, mencoba menghirup udara sebanyak mungkin. Dengan tubuh gemetar, ia segera merangkak menjauh dan mencari tempat aman untuk bersembunyi. Dari balik tumpukan drum, ia melihat sebuah mobil hitam mewah memasuki area depot. Seorang pria berpakaian rapi turun dari mobil, diikuti beberapa pria berbadan kekar yang terlihat seperti pengawal. Raka mencoba fokus, menajamkan pandangannya. Ia merasa pernah melihat pria itu sebelumnya, dan kemudian dadanya mencelos saat menyadari siapa dia. Pria itu adalah seorang pejabat tinggi di Kementerian Energi. Seseorang yang sering tampil di televisi, berbicara tentang kebijakan bahan bakar dan subsidi energi. Namun kini, ia berdiri di tengah depot ilegal, berbicara dengan para mafia minyak. Raka menahan napas. Ini bukan lagi sekadar permainan kotor di tingkat bawah. Ini adalah konspirasi yang melibatkan orang-orang di puncak kekuasaan. Ia tahu satu hal, jika informasi ini bocor, akan ada badai besar. Tapi pertanyaannya, apakah ia bisa keluar dari sini hidup-hidup sebelum membocorkannya? Dada Raka masih naik turun ketika ia merapatkan tubuhnya di balik tumpukan drum tua. Napasnya pendek, berusaha tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Dari celah antara drum, ia bisa melihat pria bersetelan rapi itu berjabat tangan dengan seseorang yang tampaknya adalah bos dari depot ilegal ini. Mereka berbincang dengan nada serius, sesekali melirik ke arah truk tangki yang berjajar rapi di dalam area. Raka menggenggam ponselnya erat. Jika ia bisa merekam percakapan mereka, itu akan menjadi bukti tak terbantahkan bahwa skandal ini melibatkan pejabat tinggi. Tapi sebelum ia bisa menekan tombol rekam, suara langkah kaki mendekat. Jantungnya berdegup kencang. Salah satu anak buah depot tampaknya sedang berpatroli, dan jalurnya mengarah tepat ke tempat Raka bersembunyi. Tanpa banyak pilihan, Raka perlahan merayap ke sisi lain tumpukan drum, mencoba mencari celah untuk kabur. Namun, saat ia bergerak, kakinya tak sengaja menyenggol sebuah kaleng kosong yang tergeletak di tanah. Suara dentang logam menggema di udara. "Siapa itu?" teriak pria berjaket hitam sambil menarik sesuatu dari pinggangnya, senjata. Raka langsung berdiri dan berlari secepat mungkin. "Hei, tangkap dia!" Suara pekikan terdengar di belakangnya, diikuti langkah kaki yang mengejarnya. Raka menerobos jalan di antara truk-truk besar, mencari celah untuk kabur. Sebuah peluru meledak di udara, membuatnya semakin panik. Mereka tidak main-main. Jika tertangkap, ia mungkin tidak akan pernah keluar dari sini hidup-hidup. Di tengah kepanikan, matanya menangkap sebuah celah di pagar kawat yang sedikit terbuka. Dengan seluruh kekuatan yang tersisa, ia melompat dan menerobosnya. Kawat tajam menggores lengannya, tapi ia tidak peduli. Begitu kakinya menjejak tanah di luar area depot, ia terus berlari ke dalam hutan kecil di belakangnya, tak berani menoleh ke belakang. Beberapa menit kemudian, suara langkah kaki yang mengejarnya semakin menjauh. Napasnya tersengal, tubuhnya berkeringat dingin. Ia merogoh sakunya dan mengeluarkan ponselnya, masih utuh. Tapi ada satu masalah besar, baterainya tinggal 5%. Ia harus segera menghubungi seseorang sebelum ponsel itu mati. Tanpa berpikir panjang, ia mengetik pesan cepat ke Om Joko. "Om, saya di hutan belakang pabrik kosong. Mereka hampir nangkap saya. Tolong jemput." Ia menekan tombol kirim, lalu merapatkan tubuh ke batang pohon, berusaha menenangkan diri. Jika Om Joko tidak segera datang, ia mungkin harus terus berlari sampai menemukan jalan ke kota. Beberapa menit berlalu, sunyi, hingga tiba-tiba, suara deru motor terdengar mendekat.
Raka menegang, bersiap untuk melarikan diri lagi. Namun, saat cahaya lampu menyorot ke arahnya, ia melihat sosok familiar di atas motor tua yang mendekat. Om Joko. Tanpa pikir panjang, Raka melompat ke boncengan. Pegangan, teriak Om Joko sebelum memutar gas, membawa mereka menjauh dari tempat itu. Saat angin malam menerpa wajahnya, Raka menyadari satu hal, ia masih hidup. Tapi ini baru permulaan. Ia kini memiliki rahasia yang bisa menghancurkan jaringan mafia minyak, tapi juga bisa mengancam nyawanya kapan saja. Raka menggenggam erat jaket Om Joko saat motor tua itu melaju kencang menembus gelapnya malam. Angin dingin menusuk kulitnya, tapi itu bukan yang membuatnya gemetar. Napasnya masih tersengal, jantungnya berdetak begitu cepat hingga terasa menyakitkan di dadanya. Ia hampir mati tadi. Jika saja Om Joko tidak datang tepat waktu, mungkin tubuhnya sudah tergeletak entah di mana, tanpa ada yang tahu apa yang terjadi. "Siapa yang ngejar kamu, nak?" tanya Om Joko tanpa menoleh, suaranya terdengar cemas. "Mereka orang depot itu," Raka berusaha bicara meski tenggorokannya masih kering. "Ada pejabat dari kementerian di sana, Om. Aku lihat dia sendiri. Ini jauh lebih besar dari yang kita kira." Om Joko tidak merespons. Ia hanya menekan gas lebih dalam, membuat motor tua itu meraung di jalanan sepi. Setelah beberapa kilometer, ia berbelok ke sebuah jalan kecil yang menembus kebun karet. Raka tidak tahu kemana mereka pergi, tapi ia percaya Om Joko tahu tempat aman untuk bersembunyi. Setelah beberapa menit berkendara dalam sunyi, mereka akhirnya tiba di sebuah rumah kayu kecil di tengah kebun. Om Joko mematikan mesin dan turun dari motor. "Masuk," katanya singkat. Raka mengikutinya, masih berusaha mengatur napas. Begitu masuk, Om Joko mengunci pintu rapat-rapat. "Kamu gak bisa pulang sekarang," kata Om Joko, mengambil rokok dari sakunya dan menyalakannya dengan tangan sedikit gemetar. "Kalau mereka sampai tahu siapa kamu bakal jadi target buruan." Raka menelan ludah. Ia sudah menduganya, tapi mendengar langsung dari Om Joko membuat segalanya terasa lebih nyata. "Terus, kita harus gimana, Om?" tanyanya pelan. Om Joko menghembuskan asap rokoknya, menatap lurus keluar jendela seolah sedang berpikir keras. "Kita butuh bukti lebih kuat. Video kamu tadi cukup bagus, tapi kita butuh sesuatu yang bisa bikin publik meledak. Kalau kita cuma asal tuduh, mereka bisa balikin keadaan dan bilang kita penyebar hoaks." Raka menggenggam ponselnya. Baterainya kini tinggal 2%. Jika ponsel ini mati sebelum ia bisa mengamankan video itu, semua usahanya akan sia-sia. Dengan tangan gemetar, ia membuka aplikasi pesan dan mengirim file video itu ke email cadangan yang sudah ia buat sebelumnya. Begitu pesan terkirim, layar ponselnya langsung mati. "Udah aku kirim ke email," kata Raka dengan lega. "Kalau sesuatu terjadi sama aku, setidaknya datanya masih aman." Om Joko menatapnya, matanya penuh kebanggaan sekaligus kekhawatiran. "Bagus, nak. Tapi sekarang kita harus cari jalan keluar sebelum mereka menemukan kita lebih dulu." Malam semakin larut, tetapi Raka sama sekali tidak bisa tidur. Ia duduk di sudut ruangan dengan napas tertahan, pikirannya masih berputar-putar memikirkan apa yang baru saja terjadi. Di depannya, Om Joko sedang membersihkan sebuah pistol tua, wajahnya serius. "Kalau mereka tahu kita di sini, kita harus siap," katanya tanpa menoleh. Raka menelan ludah. Ia tidak pernah membayangkan bahwa hidupnya akan sampai di titik ini, menjadi buronan karena mengetahui kebenaran yang terlalu berbahaya. Ia melihat ponselnya yang mati dan berharap email yang ia kirimkan benar-benar sudah sampai sebelum baterainya habis. Itu satu-satunya harapannya jika sesuatu terjadi padanya malam ini. Tiba-tiba, suara deru kendaraan terdengar dari kejauhan. Raka dan Om Joko langsung terdiam. Om Joko segera mematikan lampu ruangan, membuat rumah kayu itu gelap gulita. Dari balik jendela, mereka bisa melihat dua mobil hitam berhenti di jalan setapak di luar kebun karet. Beberapa orang keluar dari dalamnya,
mengenakan jaket gelap dan membawa senter. "Mereka datang," bisik Om Joko. Suaranya terdengar tegang, tapi tetap tenang. Raka merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia mencoba berpikir cepat. Jika mereka tetap di dalam rumah, mereka akan terjebak. Tapi keluar begitu saja juga bukan pilihan yang lebih baik. "Om, kita harus kabur," bisiknya. Om Joko menggeleng. "Mereka pasti udah nutup semua jalan keluar. Satu-satunya cara kita selamat adalah bikin mereka percaya kalau kita gak ada di sini." Langkah kaki mendekat. Cahaya senter mulai menyusuri dinding rumah. Raka menahan napas saat salah satu pria itu berbicara. Suaranya berat dan penuh otoritas. "Kita tahu kalian di dalam. Keluar sekarang, atau kami masuk." Jantung Raka hampir berhenti. Dalam hitungan detik, Om Joko meraih sebotol bensin dari bawah meja dan menuangkannya ke lantai. "Kalau mereka masuk, kita bakar tempat ini," bisiknya. "Mereka pasti mikir dua kali buat nekat." Raka mengangguk pelan, meski tubuhnya gemetar. Ia tidak tahu apakah ini akan berhasil, tapi satu hal yang pasti, mereka harus bertahan malam ini, atau semuanya akan berakhir di sini. Cahaya senter masih menyorot ke segala arah, menciptakan bayangan menakutkan di dinding kayu yang mulai berbau bensin. Raka menahan napas, sementara Om Joko berdiri di dekat pintu dengan tangan menggenggam pemantik api. "Kalau mereka masuk, kita nyalain ini," bisik Om Joko dengan nada tegas. Di luar, suara pria yang memberi peringatan semakin keras. "Kami kasih kalian waktu 10 detik. Kalau nggak keluar, kami dobrak pintunya." Terdengar suara kokangan senjata. Raka merasakan jantungnya berdetak semakin kencang. Ini bukan lagi sekadar ancaman, mereka benar-benar berniat menghabisi mereka. Saat hitungan mundur dimulai, Om Joko mendekat ke telinga Raka. "Dengar, nak, begitu mereka fokus sama aku, kamu lari lewat jendela belakang dan ambil motor. Jangan tengok ke belakang, apapun yang terjadi." "Tapi, Om, gak ada waktu buat debat," desis Om Joko. Mata tuanya menyala dengan tekad yang membuat Raka tak bisa membantah. "Kamu harus keluar dari sini dan pastikan kebenaran ini sampai ke publik." Pintu mulai bergetar ketika para pengejar mereka mulai mendobraknya. Detik berikutnya, Om Joko menggoreskan pemantiknya. Api langsung menyala dan menjilat lantai kayu yang sudah dibasahi bensin. Dengan cepat, kobaran itu menyebar, menciptakan cahaya merah yang berpendar ke seluruh ruangan. "Lari, Raka!" teriak Om Joko. Tanpa berpikir, Raka berlari ke belakang rumah, mendobrak jendela dan terjun keluar tepat saat suara letupan api semakin besar. Ia menggulingkan tubuhnya di tanah sebelum bangkit dan berlari menuju motor yang tersembunyi di semak-semak. Dari balik rumah, ia bisa mendengar suara teriakan panik dari orang-orang yang mengepung mereka. Begitu tangannya menggenggam setang motor, ia menyalakan mesin dan melaju kencang, meninggalkan kobaran api yang membumbung ke langit malam. Ia tidak tahu apakah Om Joko berhasil selamat atau tidak, tetapi satu hal yang pasti, ia harus melanjutkan perjuangan ini. Dengan napas tersengal, Raka mengambil jalan setapak yang menuju kota. Di dalam pikirannya hanya ada satu tujuan, menemukan cara untuk membongkar skandal ini sebelum nyawanya juga ikut terpanggang dalam permainan kotor mereka. Raka mengendarai motornya dengan kecepatan penuh, meninggalkan kepulan asap hitam yang masih membumbung dari rumah kayu Om Joko. Angin malam menusuk kulitnya, tapi itu bukan apa-apa dibandingkan ketakutan yang kini menghantui pikirannya. Ia tidak tahu apakah Om Joko berhasil keluar dari kobaran api atau tertangkap. Satu hal yang pasti, sekarang hanya dirinya yang bisa memastikan kebenaran ini sampai ke publik. Begitu memasuki pinggiran kota, Raka memperlambat laju motor dan berhenti di sebuah gang sempit. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba berpikir jernih. Ponselnya mati, dan ia tidak punya cara untuk menghubungi siapapun. Namun, ia masih punya satu harapan, Sita. Jika Sita berhasil selamat, mungkin gadis itu bisa membantunya menyebarkan bukti yang telah mereka kumpulkan. Tanpa membuang waktu, ia berjalan ke sebuah warung kopi kecil di dekat pasar,
tempat di mana ia dan Sita sering bertemu saat membahas investigasi mereka. Ia duduk di pojok ruangan, berusaha menenangkan diri, meski matanya terus waspada terhadap setiap orang yang masuk. 15 menit berlalu tanpa tanda-tanda keberadaan Sita. Ketika ia hampir menyerah, seseorang duduk di depannya. Raka tersentak, siap berlari, tetapi kemudian ia melihat wajah yang familiar, Sita. Wajah gadis itu pucat, matanya penuh kekhawatiran. "Raka, aku pikir kamu udah," suaranya tercekat, seolah takut mengucapkan kata mati. "Aku hampir mati," jawab Raka lirih. "Om Joko, dia ngorbanin dirinya supaya aku bisa kabur." Sita menggigit bibirnya, jelas menahan air mata. "Aku dengar depot itu mulai kosong. Mereka tahu ada kebocoran informasi. Kita nggak punya banyak waktu." Ia merogoh tasnya dan mengeluarkan sebuah ponsel. "Aku berhasil menghubungi seorang jurnalis independen. Dia setuju untuk membantu kita menyebarkan bukti ini. Tapi kita harus ketemu dia malam ini." Raka mengangguk cepat. "Di mana?" "Di sebuah apartemen rahasia di pusat kota," jawab Sita. "Tapi kita harus hati-hati. Mereka pasti sudah menebar orang-orangnya di mana-mana. Sekali kita tertangkap, semua ini berakhir." Raka mengepalkan tangan. Ia tahu risiko yang mereka hadapi. Tapi setelah semua yang terjadi, menyerah bukan lagi pilihan. Mereka harus terus maju, walau nyawa menjadi taruhannya. Raka dan Sita bergegas keluar dari warung kopi, menyelinap ke gang-gang sempit untuk menghindari perhatian. Malam semakin larut, tetapi bahaya terasa semakin dekat. Raka bisa merasakan tatapan mencurigakan dari beberapa orang di sekitar mereka. Ia tidak yakin apakah itu hanya paranoia atau memang ada mata-mata yang mengawasi. Mereka menumpang angkot menuju pusat kota. Sita terus menggenggam ponselnya erat, memastikan bahwa file bukti dari Raka sudah tersimpan dengan aman. "Jurnalis itu bilang dia tunggu di lantai 7 apartemen Raharja," bisiknya. "Kita harus cepat. Kalau terlalu lama, mereka bisa lebih dulu menemukan kita." Saat angkot berhenti di dekat apartemen, mereka segera turun. Namun, belum sempat melangkah jauh, Raka melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sebuah mobil hitam terparkir di depan apartemen, dengan beberapa pria berbadan kekar berdiri di sekitarnya. Mereka mengenakan jaket gelap yang sama dengan orang-orang dari depot ilegal. Sita menahan napas. Mereka sudah di sini. Jalan masuk utama sudah tertutup. Tanpa berpikir panjang, Raka menarik tangan Sita dan berlari ke gang di samping gedung. Mereka harus menemukan jalan lain untuk masuk. Setelah berkeliling, mereka menemukan tangga darurat di belakang apartemen. Dengan cepat, mereka menaiki anak tangga satu persatu, meski tubuh mereka mulai lelah. Begitu tiba di lantai 7, mereka mengendap-endap menuju unit yang dimaksud. Raka mengetuk pintu dengan cepat. Tak lama, pintu terbuka sedikit, memperlihatkan seorang pria berusia sekitar 40-an dengan wajah tegang. "Masuk cepat," bisiknya. Begitu pintu tertutup, Raka dan Sita menghela napas lega. "Kami punya bukti skandal bahan bakar oplosan," kata Raka sambil menyerahkan ponsel Sita. "Ini bisa mengguncang negara." Jurnalis itu menatap layar ponsel dengan ekspresi serius. Namun, sebelum ia sempat berbicara, tiba-tiba terdengar suara dentuman keras dari luar. Pintu apartemen bergetar keras. Mereka telah ditemukan. Raka dan Sita saling berpandangan dengan panik. Jurnalis itu berdiri, wajahnya berubah tegang. "Mereka nggak akan biarin kita keluar hidup-hidup." Ia segera mengambil laptop dan menyambungkan ponsel Sita ke dalamnya. "Aku harus unggah ini sekarang, atau semuanya akan sia-sia." Pintu kembali digedor, lebih keras dari sebelumnya. Mereka hanya punya beberapa detik sebelum semuanya berakhir. Raka menggenggam tangan Sita erat, sementara jurnalis itu berjuang mengunggah file. Layar laptop menunjukkan proses unggah 70%, 80%. Lalu, pintu itu hancur. Beberapa pria bersenjata masuk dengan wajah marah. Raka hanya bisa melihat sekilas sebelum sesuatu yang keras menghantam kepalanya. Dunia seketika menjadi gelap,
Hanya tersisa satu harapan, bahwa kebenaran telah terunggah sebelum semuanya terlambat.